Pemerintah menjamin kecukupan pasokan energi pada masa libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ketersediaan bahan bakar minyak, kehandalan pasokan listrik maupun ketersediaan LPG menjadi prioritas utama Kementerian ESDM di tengah tantangan bencana alam di Sumatera. Selain ketersediaan energi, pemerintah juga berupaya untuk mengantisipasi bencana tanah bergerak atau bencana geologi serta tantangan cuaca ekstrim yang berpotensi menurunkan mobilitas masyarakat dalam liburan Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia. Dalam keterangan pers yang digelar pada Jumat 19 Desember 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan sektor ESDM telah siap menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Pada subsektor bahan bakar minyak, ketahanan ketersediaan Pertalite RON 90 bersubsidi berada di atas cadangan minimum nasional 19 hari. Kemudian untuk BBM RON 92, ketahanan ketersediaan pasokan berada di atas 23 hari. Adapun stok BBM RON 95 berada di atas 31 hari. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan, untuk solar, batas minimum pasokan solar bersubsidi CN48 tersedia untuk mencukupi kebutuhan selama 18 hari atau di atas batas minimal yaitu 14 hari. Sedangkan solar CN53 atau solar non-subsidi untuk kebutuhan industri tersedia di atas 25 hari. Adapun BBM untuk penerbangan atau aftur tersedia untuk kebutuhan di atas 29 hari. Jadi baik yang minyak bensin subsidi maupun non-subsidi, alhamdulillah di atas cadangan nasional. Untuk bensin ini menunjukkan kerja apik dari tim, dalam hal ini Pertamina, BPH Migas maupun dari SDM dalam mengawal. Kita tidak ingin saudara-saudara kita yang menjalankan Natal dan Tahun Baru itu terjadi pertanyaan apakah ada bensin atau tidak. Termasuk badan-badan usaha swasta. Jadi nggak ada lagi alasan, ini barang semua udah ada. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menjabarkan, untuk subsektor LPG, ketersediaan stok terpantau aman sebanyak 314.394 metrik ton atau setara cakupan selama 12,17 hari dengan rencana penyaluran harian sebesar 25.832 metrik ton. Sementara untuk subsektor ketenaga listrikan, sampai 18 Desember 2025, sistem kelistrikan PLN dilaporkan normal dengan pasokan listrik stabil sesuai standar, tanpa pemadaman atau gangguan berarti. Beban puncak malam hari untuk 24 sistem tenaga listrik yang dipantau, terdapat 20 sistem berstatus normal, 4 sistem berstatus siaga, dan 0 sistem berstatus defisit. Dengan beban puncak sebesar 46.493,35 MW dan daya mampu pasok sebesar 56.164,82 MW. Yang berikut Bapak Ibu kami laporkan terkait dengan listrik. Listrik secara nasional pada umumnya itu kondisinya normal. Baik dari sisi ketersediaan BBM untuk power plant, gas maupun batu bara. Itu nggak ada isu, cadangan kita di atas 10 hari semuanya. Menindaklanjuti arahan Menteri ESDM terkait pelayanan energi di momen liburan kali ini, PT Pertamina mengoperasikan satuan tugas Satgas Nataru untuk memantau dan memastikan kelancaran pasokan energi dari periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026. Selain menyediakan layanan energi, Pertamina juga memberikan sejumlah customer experiences yang dapat dinikmati masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya melalui aplikasi My Pertamina. Jadi untuk layanan selama masa Nataru kita juga sudah biasa melakukan setiap tahun, antara lain adalah layanan energi, layanan wilayah atensi, layanan promo, dan layanan tambahan. Layanan tambahan antara lain kita menyiapkan motoris-motoris yang ada di beberapa titik, tentunya itu juga bisa untuk pengiriman. Kita waspada apabila terjadi kemacetan di SPBU tertentu, kita bisa mengirimkan juga ada mobil tangki yang mungkin
malah bisa kontraflow. Kami akan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk membantu mengawal, dan tentunya layanan-layanan lain yang sudah biasa kita lakukan seperti ada serambi My Pertamina di beberapa titik-titik SPBU yang tentunya bisa untuk para pengemudi untuk mampir, istirahat, ataupun ada refreshment lainnya. Sementara khusus untuk kendaraan listrik, PLN telah menyiagakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU bagi pengendara yang ingin mengisi ulang baterai mobil atau motor listrik di berbagai jalur utama pergerakan lalu lintas. Ketersediaan SPKLU ditingkatkan sebesar 3 kali lipat dibandingkan momen Nataru tahun 2024 dengan proyeksi pengguna mobil listrik yang mengalami peningkatan sebesar 2 kali lipat tahun ini. Jadi kami yakin menjamin bahwa tidak terjadi ada penumpukan karena SPKLU-nya sudah dari 500 menjadi 1.500 yang ada tersebar di seluruh titik-titik mudik, baik ada yang di Jawa maupun ada di Sumatera. Kemudian kita juga menempatkan personil-personil di tempat-tempat tersebut selama 24 jam selama 7 hari, insya Allah akan lancar, Pak Menteri. Sebagai informasi, selain momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026, Kementerian ESDM terus memonitor seluruh proses penyediaan dan penyaluran energi pada operator migas dan kelistrikan tersebut melalui Posko Nasional Sektor ESDM Natal dan Tahun Baru. Ketua Posko Nasional Erika Retnowati mengatakan, salah satu yang dimonitor adalah pendistribusian produk BBM ke wilayah yang paling banyak merayakan Hari Raya Natal, serta wilayah dan jalur wisata, dengan cuaca ekstrim menjadi tantangan utama yang dapat berpotensi menurunkan mobilitas masyarakat untuk mudik ataupun berwisata. Hal inilah kemungkinan besar yang menyebabkan lonjakan konsumsi bensin dan solar tidak terlalu tinggi di tahun ini. Tentu saja bencana yang terjadi di Sumatera itu juga menjadi salah satu penyebab yang mungkin tidak sebanyak ya tahun lalu orang itu bepergian. Kemudian juga satu lagi ada faktor ini kan sangat dekat dengan hari raya. Ya kan, jadi mungkin ada sebagian orang yang menunda pulangnya nanti aja deh kalau hari raya seperti itu, atau liburannya nanti kalau hari raya. Jadi karena waktunya sangat berdekatan mungkin tidak terlalu signifikan, antara lain tadi ya BBM-nya juga nggak terlalu signifikan. Artinya mereka mungkin faktor cuaca juga kali ya? Cuaca juga, cuacanya kan cukup ekstrim ya kalau di akhir tahun ini mereka juga melihat itu juga. Mungkin ada rasa was-was juga melihat cuaca akhir-akhir ini yang kurang baik. Selain ketersediaan energi saat Nataru, Menteri Bahlil juga menyampaikan penanganan gangguan listrik di wilayah Sumatera hingga periode 3 minggu pasca bencana. Kelistrikan secara bertahap telah berhasil dipulihkan. Bahkan wilayah bencana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat dipulihkan ke kondisi normal dalam waktu sekitar 1 minggu. Kabupaten apa itu? Aceh Tamiang, Benar Meriah, Gayo, sama Aceh Tengah. Ini terjadi Bapak Ibu semua karena bukan karena mesin listriknya yang bukan karena power plant-nya yang tidak bisa tersuplai, tetapi terjadi karena infrastruktur kita yang belum terselesaikan di lapangan untuk tegangan rendah. Ada sebagian jalan yang baru selesai, ada sebagian daerah yang masih banjir. Jadi andaikan pun kalau itu dihidupkan, itu akan berdampak pada keselamatan saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi secara umum untuk Aceh, normal tinggal 4 kabupaten tadi. Itu masih pemadaman bergilir. Jalan, kemudian tower-tower kita yang belum bisa dibangun, ada yang sudah dibangun, jatuh lagi. Karena pas air terbawa. Ini yang kami jujur sekali lagi berusaha semaksimal mungkin. Menteri Bahlil juga mengingatkan adanya potensi kebencanaan geologi nasional yang berasal dari aktivitas kegunung apian. Kementerian ESDM mencatat setidaknya terdapat 3 gunung api yang masuk status siaga, yaitu Gunung Merapi, Semeru, dan Lewotobi Laki-Laki. Selain itu terdapat 24 gunung api yang berada di level waspada, sehingga masyarakat diminta selalu waspada dan berhati-hati dalam merayakan Natal dan libur Tahun Baru 2025-2026.
Pemerintah memprediksi sebanyak 119,5 juta orang atau 42% penduduk Indonesia berpotensi melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026. Sebagian besar diperkirakan bepergian di dalam atau menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta di berbagai kota di seluruh Indonesia. Selain itu, puncak arus mudik masa libur Nataru 2025-2026 terjadi pada Rabu 24 Desember 2025 dengan jumlah pergerakan sebanyak 17,18 juta orang. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang. Untuk memastikan ketersediaan energi untuk pemudik, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot melakukan kunjungan kerja ke Terminal Bahan Bakar Minyak Cikampek, Jawa Barat, serta ke rest area kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kunjungan yang dilakukan pada Jumat 19 Desember 2025 ini bertujuan memastikan keandalan pasokan BBM dan liquefied petroleum gas bagi masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dengan hasil pengecekan rata-rata stok BBM saat ini tercatat sekitar 24 hari di atas cadangan minimal yang ditetapkan sebesar 18 hari. Kita melakukan pengecekan di lapangan bagaimana ketahanan energi kita, ketersediaan energi itu harus kita pastikan untuk menjaga tingkat konsumsi yang ada di masyarakat. Yang kita lakukan pengecekan adalah ketersediaan BBM. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana LPG tersedia untuk masyarakat. Yang ketiga adalah suplai listrik yang cukup untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru. Dan juga kita melakukan antisipasi untuk kebencanaan geologi. Kebencanaan geologi itu ada kemungkinan pada akhir tahun curah hujan tinggi, itu justru ada tanah longsor atau ini kemungkinan kebencanaan gunung api, justru kita melakukan pemantauan di lapangan. Wakil Menteri ESDM menggarisbawahi, secara nasional cadangan BBM terdapat kelebihan sekitar 6 hari sebagai cadangan. Ketersediaan pasokan dan cadangan sekitar 6 hari tersebut akan dipertahankan oleh pemerintah sampai terdapat proyeksi kebutuhan terbaru saat pelaksanaan kegiatan Satgas Hari Besar Keagamaan lain terdekat yaitu Imlek pada bulan Februari dan bulan puasa serta Idul Fitri pada bulan Maret 2026. Selain pasokan BBM dan LPG, Yuliot juga menyampaikan ketersediaan listrik menjelang Nataru dalam kondisi aman. Meski demikian, pemerintah berharap masyarakat untuk tetap waspada mengingat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Kementerian ESDM melalui Badan Geologi terus memantau dan memonitor untuk mengantisipasi terjadinya bencana kegeologian yang mungkin terjadi akibat tingginya curah hujan saat ini yang berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana gerakan tanah longsor. Kesiapan pasokan energi di Sulawesi Tengah juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, selama libur akhir tahun, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memantau langsung infrastruktur dan kelancaran distribusi energi di wilayah tersebut pada Minggu hingga Senin 21-22 Desember 2025. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik strategis, mulai dari stasiun pengisian bahan bakar hingga fasilitas kelistrikan. Sejumlah lokasi infrastruktur energi dikunjungi, seperti stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, Integrated Terminal Donggala, pembangkit listrik tenaga uap Palu 3, pangkalan LPG, serta depot pengisian pesawat udara Mutiara, Palu. Kita kolaborasi di situ bersama dengan Pertamina, bersama dengan PLN, dan juga bersama dengan badan usaha swasta yang menyalurkan BBM. Jadi kita setiap hari memonitor pergerakan di seluruh wilayah NKRI dan kita membuat laporan setiap hari kepada Pak Menteri bagaimana situasi pada hari tersebut. Selain memantau ketersediaan BBM, LPG, dan pasokan listrik yang terpantau aman dan lancar di Palu, Kementerian ESDM juga terus siaga memantau aktivitas gunung api yang berada di Indonesia. Di Sulawesi Utara misalnya, selain memantau ketersediaan BBM di SPBU, pemerintah melalui Badan Geologi mengamati aktivitas Gunung Lokon dan Gunung Bahawu di Sulawesi Utara. Hal ini dilakukan agar para petugas dapat segera memberikan update terkini apabila terjadi kenaikan status gunung yang dinilai aktif untuk mencegah terjadinya bencana di periode Natal dan Tahun Baru kali ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kesiapan sektor energi menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru. Pemerintah menjamin pasokan energi nasional berada dalam kondisi aman di tengah tantangan menghadapi bencana alam di Pulau Sumatera. Bencana di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, membuat pemerintah mencurahkan perhatian dan mengerahkan seluruh kemampuan bangsa untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah. Rusaknya berbagai infrastruktur energi membuat Kementerian ESDM segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan pasokan dan ketersediaan energi bagi masyarakat di daerah bencana sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Seperti inilah suasana antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak di beberapa SPBU di daerah bencana alam di kawasan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 3 hari setelah terjadinya bencana. Agar bisa mendapatkan BBM, masyarakat mengantre hingga 3 hari. Akibatnya, di sejumlah SPBU terjadi kemacetan panjang hingga 5 km. Usai melakukan kunjungan kepada korban banjir bandang Batang Toru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bergerak cepat untuk memantau kondisi lapangan. Menteri ESDM mengatakan terus berupaya memastikan pasokan BBM kembali aman di daerah yang terdampak bencana alam. Apabila jalan utama mengalami hambatan, Kementerian ESDM terus berupaya untuk memasukkan pasokan BBM melalui jalan alternatif atau jalan tikus. Selain itu, untuk meringankan korban bencana, masyarakat yang hendak mengisi BBM di daerah Sumut, Sumbar, dan Aceh tidak perlu menggunakan kode batang atau barcode. Secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada 2. Satu adalah jalan yang tikus, yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Tetapi sekarang kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk direlaksasi untuk tidak lagi memakai barcode. Silakan aja masuk. Yang penting untuk di wilayah bencana yaitu di Aceh, kemudian di wilayah Sumut, sama Sumatera Barat. Secara teknis per 16 Desember 2025, perkembangan pasokan listrik di Aceh, total kapasitas pembangkit di Banda Aceh sekitar 110 MW dan rata-rata beban yang masuk saat ini berkisar 66 MW, meski sebagian pasokan masih berasal dari genset. Jaringan induk yang telah terpasang kini mencapai sekitar 80 hingga 90% dan diperkirakan dalam beberapa minggu akan kembali normal. Untuk transmisi antar pulau Sumatera, sambungan sudah terkoneksi. Namun, meski jaringan dasar terhubung, distribusi ke desa-desa masih terkendala karena kerusakan infrastruktur yang cukup masif, seperti jalan yang sulit dilalui, tiang-tiang listrik yang roboh, serta beberapa desa masih terendam banjir. Namun perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa kendala hampir 3 minggu untuk urusan listrik di wilayah Sumatera. Kami sampaikan kepada teman-teman, untuk Sumatera, kalau Sumut sama Sumbar, itu relatif 1 minggu pasca bencana itu berlahan-lahan beransur-ansur kita selesaikan. Namun yang untuk Aceh, kami harus sampaikan secara data terkini, bahwa Banda Aceh semalam alhamdulillah puji Tuhan sudah normal sesuai dengan apa yang sebelum terjadi bencana. Begitu Pak Edwin ya. Selain listrik, Menteri ESDM melaporkan kondisi pasokan BBM dan LPG khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi di Sumatera Barat relatif lebih baik, namun di Sumatera Utara, isu utama saat ini adalah ketersediaan LPG karena akses jalan masih terganggu sehingga dibutuhkan tambahan pasokan melalui jalur laut. Adapun Aceh, situasinya masih cukup menantang, khususnya di 3 kabupaten yang hanya dapat dijangkau melalui udara untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG.